Hukum qalqalah tidak berlaku di bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, kita akan melanjutkan materi tentang idgham wa aqsamuhu atau macam-macam idgham. Sebagaimana pernah kita pelajari bahwasannya hukum idgham pada macam-macam idgham terbagi menjadi 3, yaitu idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Bagi sahabat santri yang mungkin baru masuk di channel ini, biar lebih mudah memahami pada video kali ini, bisa cek video sebelumnya di link bagian atas. Hukum idgham mutamatsilain ini dibahas dalam 2 bab, yaitu pada bab mim sukun dan bab idgham wa aqsamuhu atau macam-macam idgham. Pada video kali ini juga akan membahas tentang kaitan 2 bab ini yang membahas sama, yaitu hukum idgham mutamatsilain. Jadi bagaimana idgham mutamatsilain dari sisi hukum mim sukun dan idgham mutamatsilain dari sisi idgham wa aqsamuhu, serta akan membahas beberapa syarat yang perlu dipahami dalam mempelajari idgham mutamatsilain pada bab ini. Bagaimana hukum dan apa saja syarat-syarat dalam mempelajari dan memahami hukum idgham mutamatsilain? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai habis. Idgham wa aqsamuhu. Pada kali ini kita akan membahas tentang idgham mutamatsilain. Nah, pada bab idgham ini juga ada hukum yang bahas tentang idgham mutamatsilain. Kalau kemarin di beberapa video yang lalu kita bahas tentang hukum mim sukun, juga terdapat idgham mutamatsilain. Nah, tetap seperti biasa kita akan bahas dulu, yaitu definisi. Definisinya, jadi secara bahasa idgham artinya adalah memasukkan. Nah, sedangkan secara istilah idgham artinya adalah memasukkan huruf yang pertama. Jadi ada huruf pertama, kemudian dimasukkan kepada huruf yang kedua. Jadi idgham adalah memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Jadi memasukkan, sama dengan seperti ditasydidkan. Sedangkan mutamatsilain artinya adalah 2 huruf yang sama. Nah, jadi kalau idgham artinya memasukkan, sedangkan mutamatsilain adalah 2 huruf yang sama. Jadi artinya idgham mutamatsilain itu adalah memasukkan 2 huruf hijaiyah yang sama. Sama bagaimana? Yaitu sama dari jenis, kemudian sifat, dan makhraj. Nah, jadi sama maksudnya adalah sama dari dua huruf yang sama, yaitu sama dari jenis, sifat, maupun makhrajnya. Jadi idgham mutamatsilain adalah memasukkan 2 huruf yang sama, baik dari sifat, jenis, maupun makhrajnya. Nah, bagaimana terjadinya hukum idgham mutamatsilain? Jadi idgham mutamatsilain akan terjadi manakala ada bertemunya 2 huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah bertemu dengan huruf hijaiyah, dengan ketentuan huruf hijaiyah yang pertama ini berharakat sukun, sedangkan huruf hijaiyah yang kedua berharakat hidup, baik fathah, kasrah, ataupun dhammah. Contohnya, misalnya kita buat di sini huruf ba bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf ba yang pertama berharakat sukun, kemudian huruf ba yang kedua berharakat hidup. Kita buat saja contohnya di sini.
Nah, ini contoh. Jadi idgham mutamatsilain terjadi manakala ada huruf yang sama sifatnya, kemudian jenisnya dan makhrajnya juga sama, atau sama huruf, kita aja yang lebih mudah. Jadi huruf ba kemudian bertemu dengan huruf ba dalam sebuah lafaz dengan syarat huruf ba yang pertama berharakat sukun, kemudian ba yang kedua berharakat hidup. Pada lafaz nih contohnya, idhab bi kitabi. Ya, saya ulangi lagi. Idhab bi kitabi. Ini tanya panjang, bi kitabi. Nah, ini kita lihat di sini adalah pertama ada huruf ba. Ini huruf ba berharakat sukun, kemudian pada berikutnya ada huruf ba sini juga yang berharakat kasrah hidup. Bertemunya dua huruf yang sama ini dia dalam kalimat yang berbeda pada lafaz idhab kemudian bi kitab, maka ini menjadi hukum idgham mutamatsilain karena dia bertemu dua huruf yang sama. Bagaimana cara membacanya? Adalah diidghamkan, artinya memasukkan huruf ba yang pertama ke dalam huruf ba yang kedua seolah-olah menjadi tasydid. Jadi membacanya idhab bi kitabi. Ya, kita berikan lagi contoh. Yang kedua, di sini ada huruf kaf bertemu dengan huruf kaf. Jadi kaf sukun syaratnya ya. Tetap kita syaratnya idgham mutamatsilain ini dua huruf yang sama, tapi huruf yang pertama adalah dia harus berharakat sukun. Di sini kaf ketemu dengan kaf pada lafaz yudrikumul mautu. Nah ya. Jadi membacanya adalah memasukkan suara kaf yang pertama ke dalam kaf yang kedua seolah-olah diidghamkan. Jadi membacanya adalah satu huruf kaf. Yudrikumul mautu. Nah ya. Jadi sifat hamznya pada kaf yang pertama ini menjadi hilang karena dia dimasukkan atau diidghamkan pada kaf yang kedua. Jadi membacanya yudrikumul mautu. Jadi yang bacaan yang salah atau yang tidak benar adalah yudrikumul mautu ya. Jadi kaf ini sifatnya adalah dimasukkan ke dalam kaf yang kedua, diidghamkan. Kemudian contoh yang kedua, huruf za bertemu dengan za. Ya, di sini pada lafaz idzahaba ya. Jadi membacanya adalah memasukkan za yang pertama ke dalam za yang kedua. Di dua huruf yang sama bertemu huruf hijaiyah yang sama sifat makhraj dan jenisnya, maka membacanya menjadi idgham mutamatsilain. Membacanya idzahaba ya. Jadi dimasukkan ke sini. Jadi za yang pertama dimasukkan ke dalam za yang kedua. Nah, kemudian contoh lagi, saya kembalikan lagi di seperti awal menggunakan huruf ba. Kenapa saya gunakan? Karena ini nanti akan berpengaruh pada fungsi qalqalahnya. Sini ada ba sukun bertemu dengan ba kasrah. Kita ketahui nanti walaupun belum kita pelajari, ba adalah salah satu huruf qalqalah. Ketika membacanya harus memantul. Nah, ketika pada idgham ini maka sifat qalqalahnya menjadi tidak terbaca. Jadi dia seperti tasydid ya. Di sini contoh pada lafaz di sini ada ba sukun ketemu dengan ba berharakat kasrah. Membacanya idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Jadi tidak boleh membacanya idrib bi'asaka. Jadi langsung ditasydidkan. Idrib bi'asaka. Nah, ini beberapa contoh tentang hukum idgham mutamatsilain. Jadi tidak hanya 3 huruf ini, banyak setiap huruf yang bertemunya sama dalam hukum di dalam Al-Quran. Jadi ketika ada huruf bertemunya sama, harokat pertama sukun kemudian hidup, maka menjadi hukum idgham mutamatsilain. Nah, catatan yang perlu kita perhatikan adalah walaupun tadi disampaikan bahwasanya idgham mutamatsilain adalah setiap huruf hijaiyah yang bertemu sama baik sifat makhraj ataupun jenisnya, dia dibaca idgham mutamatsilain, tetapi ada catatannya itu manakala ada huruf ya sukun bertemu dengan ya hidup ataupun waw bertemu dengan waw hidup, maka dia tidak terbaca menjadi idgham karena ketika ada ya sukun didahului oleh harakat kasrah dan waw didahului oleh harakat dhammah, maka dia mempunyai fungsi mat yaitu memanjangkan bacaan. Jadi ketika dia terbaca panjang tidak boleh dirubah menjadi idgham. Contoh pada lafaz ya berharakat sukun fi yaumin. Nah, sini ada betul ini ya berharakat sukun
Kita lihat di sini ya, ya yang pertama berharokat sukun, kemudian ya yang kedua berharokat dhamma. Jadi untuk huruf ya ini kita tidak boleh dibaca idgham atau dimasukkan pada huruf yang kedua, karena di sini ada fungsi lain yaitu mat, memanjangkan bacaan menjadi 2 harokat menjadi fi. Jadi kalau kita idghamkan dia tidak terbaca panjangnya fi yaumin, tidak. Jadi ini catatan penting atau pengecualian dari idgham mutamatsilain ini. Manakala ada ya dan wawu yang bertemu sama. Jadi membacanya tetap dibaca panjang fi yaumin. Jadi tidak boleh fi yaumi, tapi dibaca panjang tetap fi yaumi. Kemudian untuk contoh wawu di situ ada lafaz Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada wawu bertemu dengan wawu pada lafaz isbiru wasabiru. Jadi di sini ada wawu sukun bertemu dengan wawu hidup. Dia tidak terbaca idgham tetapi menjadi fungsi mat. Di mana kalau ada wawu sukun didahului oleh harokat dhammah menjadi hukum mat, maka membacanya menjadi panjang. Isbiru wasabiru. Kemudian adapun huruf nun sukun bertemu dengan nun hidup, kemudian mim sukun bertemu dengan mim hidup, bisa juga disebut sebagai hukum idgham mutamatsilain karena secara hukum dia adalah 2 huruf yang sama bertemu, nun sukun kemudian nun hidup dalam satu kalimat. Cuman kedua huruf ini dia juga menjadi hukum pada bab yang lain, seperti pada nun sukun dia pada hukum nun sukun dan tanwin. Ketika nun sukun bertemu dengan nun, maka hukumnya adalah idgham bihunah. Maka boleh disebut juga sebagai hukum idgham bihunah, juga bisa disebut juga sebagai idgham mutamatsilain. Idgham bihunah karena nun sukun bertemu dengan nun, yang mana nun ya nun mim wawu adalah hukum idgham bihunah. Kemudian bisa sebagai idgham mutamatsilain karena 2 huruf yang sama. Begitupun pada mim sukun juga ada bab yang membahas tentang hukum yang sama yaitu idgham mutamatsilain. Kemudian berbedanya adalah idgham mutamatsilain pada bab mim sukun hanya terletak pada mim sukun bertemu dengan huruf mim saja. Kemudian pada bab idgham itu semua huruf hijaiyah yang bertemu sama kecuali tadi ya dan wawu. Nah, di sini ya. Jadi mim sukun ini bisa 2 hukum, mim sukunnya idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Pembacanya dihunahkan. Jika tadi pada hukum yang lain dia tidak terbaca hunah, didengungkan, hanya diidharkan, maka pada nun dan mim dia terbaca menjadi dengung. Pembacanya adalah an-nu minu. Kemudian pada mim sukun lakum mimma malakat. Baiklah, saya gambarkan kaitan tentang hukum mim sukun dan idgham wa aqsamuhu. Jadi di sini ada hukum yang sama agar supaya sahabat santri tidak sulit membedakannya. Jadi sini saya berikan gambaran. Jadi pada bab mim sukun terdapat 3 hukum yaitu ikhfa syafawi, idgham mutamatsilain, kemudian izhar syafawi. Nah, pada bab idgham wa aqsamuhu itu terdapat 3 hukum juga yaitu idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain. Kita perhatikan di sini 2 hukum ini menjadi sama namanya yaitu idgham mutamatsilain. Nah, letak perbedaannya adalah pada hukum mim sukun ini adalah idgham mutamatsilain yaitu hanya mim sukun yang bertemu dengan mim yang hidup saja. Nah, sedangkan idgham mutamatsilain pada bab idgham wa aqsamuhu dia adalah setiap huruf hijaiyah. Setiap huruf hijaiyah yang sama. Nah, itu ya. Jadi letaknya namanya sama, cuman pemberlakuan hukumnya yang berbeda. Idgham wa aqsamuhu lebih luas karena seluruh huruf hijaiyah selain ya dan wawu. Kemudian pada idgham mutamatsilain pada bab mim sukun yaitu khusus mim sukun bertemu dengan mim hidup. Atau bisa dikenal juga pada bab mim sukun dengan nama sebutan idgham mimi. Bisa juga idgham mislain, ya. Ini kaitan persamaan nama pada 2 bab yang berbeda, kemudian letak pembedaan dari pemahaman materinya. Jadi ini khusus mim sukun bertemu dengan mim, kalau ini khusus setiap huruf hijaiyah yang bertemu sama. Beberapa hal dan beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam hukum idgham mutamatsilain ini adalah
bahwasanya pada hukum idgham mutamasilin ini tidak berlakunya hukum qalqalah. Jadi jika pada materi yang telah kita sampaikan tadi, ketika ada ba sukun bertemu dengan ba hidup, yang seyogyanya huruf ba ini adalah bacaan qalqalah karena dia berharakat sukun, tetapi karena dia bertemu dengan huruf ba yang sama, maka hukumnya menjadi idgham mutamatsilain sehingga sifat qalqalahnya tidak terbaca. Jadi dia akan terbaca menjadi idgham atau ditasdidkan sehingga tidak dipantulkan lagi. Kemudian selain qalqalah juga sifat hams atau keluarnya suara udara dari celah-celah gigi kita ketika membaca sebuah huruf juga tidak akan terbaca pada hukum idgham ini karena dia akan menjadi tasdid pada huruf berikutnya. Huruf pada idgham mutamatsilan ini berlaku pada semua huruf hijaiyah kecuali pada huruf ya dan huruf wawu karena ada sifat huruf mat yang harus dibaca panjang sehingga tidak berlakunya idgham atau ditasdidkan dalam cara membacanya. Selain itu ada beberapa fungsi lain, yaitu ketika nun sukun dan mim sukun maka bisa menjadi dua sebutan huruf. Manakala nun sukun bertemu dengan nun yang berakarat hidup bisa dikatakan sebagai idgham mutamatsilain karena dua huruf yang sama, atau juga bisa disebut dalam hukum nun dalam bab nun sukun dan tanwin menjadi hukum idgham bihuna karena nun sukun bertemu dengan huruf nun, yang mana huruf idgham bihuna adalah ya, nun, mim, waw. Kemudian pada bab mim sukun terdapat idgham mutamatsilain atau idgham mimi khusus ketika ada mim sukun bertemu dengan mim. Kemudian saya sampaikan juga, ulangi lagi bahwasanya kaitan hukum idgham mutamatsilain pada bab mim sukun dan hukum idgham mutamatsilain pada bab idgham muaqsamu sama namanya, namun sifatnya lebih luas pada bab idgham muaqsamu karena meliputi semua huruf hijaiyah. Adapun pada hukum mim sukun dia hanya terletak pada mim sukun yang bertemu dengan mim hidup. Juga bisa lebih dikenal dengan nama idgham mimi. Jadi mim sukun bertemu dengan mim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi tentang idgham wa aqsamuhu. Dalam hal ini kita telah membahas tentang idgham mutamatsilain. Selanjutnya kita akan membahas dua hukum yang lain, yaitu idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi sahabat santri sekalian. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen tentang materi yang sudah kami sajikan. Jika ada kesalahan, kekeliruan, ataupun hal-hal yang perlu ditanyakan tentang materi, silakan masukkan komentar Anda pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.